Semangat pagi siswa sekalian. Pada waktu ini kita akan belajar tentang besaran vektor. Sudah siap semua untuk belajar ya? Oke, terima kasih. Baik, besaran vektor. Apa yang dimaksud dengan besaran vektor? Kita akan lihat ya. Besaran vektor itu adalah besaran ya yang memiliki besar dan arah. Memiliki besar dan arah. Jadi dia tidak hanya memiliki eh, besar saja, tapi dia juga memiliki arah. Sebagai contoh, katakanlah ada eh, perpindahan 1 kilometer, ya 1 kilometer ke timur, ya. Maka ini berarti besar daripada perpindahannya 1 kilometer dan arahnya ke timur. Seperti itu. Jadi ada besar dan ada arah. Oke. Nah, mengenai vektor itu sendiri, eh, notasi dan gambarnya kadang dibuat sebagai berikut. Kalau ini boleh kita gambarkan sebagai berikut vektornya. Ini adalah vektor A, katakanlah ya. Ini notasinya dibuat seperti ini juga boleh. Atau kadang kalau di dalam komputer ya dibuat huruf tebal. Seperti ini juga boleh, ya. Nah, yang ini disebut dengan pangkal daripada vektor itu sendiri ya. Dan yang ini, yang panah ini disebut dengan ujung daripada vektor itu sendiri, ya. Jadi notasi vektor bisa A, terus ada garis di atasnya bisa huruf tebal, ya, huruf tebal. Dan vektor itu dapat kita pindah. Vektor dapat digeser gitu ya, asalkan eh, tidak merubah atau tanpa merubah besar dan arahnya. Biasanya besar daripada vektor itu sesuai dengan panjang panahnya, ya, panjang panahnya. Baik, kita lihat yang berikutnya, bagaimana operasi perhitungan vektor. Ya, operasi perhitungan vektor. Operasi perhitungan vektor, yang pertama ada yang disebut dengan penjumlahan, ya, penjumlahan. Oke. Nah, untuk penjumlahan itu bagaimana? Kita lihat ya. Berikut contohnya ada 3 buah vektor. Ya, ada 3 buah vektor. Bapak sudah gambarkan di sini, yaitu vektor A, B, dan C. Ya, vektor A, B, dan C. Nah, bagaimana kalau kita mau menjumlahkan vektor-vektor yang ada ini? Menjumlahkan vektor-vektor yang ada ini. Sebagai contoh di sini, katakanlah Bapak mau menjumlahkan vektor A dan C, ya. Oke, kita jumlahkan vektor A dan C, ya. Gimana gambarnya? Oke, boleh digambarkan sebagai berikut untuk vektor A dan C, ya. Nah, kebetulan Bapak sudah gambarkan di sini. Nah, ini, eh,
Ini ya. Ah, ini dia kalau kita gambarkan vektor A dan C. Cara menggambarkannya bagaimana? Coba perhatikan di sini ya, kita lihat vektor A digambarkan duluan ya. Habis itu gambarkan vektor kedua yaitu vektor C dengan cara menempelkan pangkal vektor C dengan ujung vektor A. Pangkal vektor C dengan ujung vektor A disambungkan seperti ini, dan hasil daripada penjumlahan A dan C, kita tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Bapak ulangi, dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Itulah hasil penjumlahan A dengan C. Ya, hasil penjumlahan A dengan C. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini sebentar Bapak pindahkan dulu ya. Eh, Oke. Bagaimana kalau misalkan Bapak pindahkan dulu di sini? Sekarang bagaimana kalau eh, kita jumlahkan 3 vektor seperti itu? Ya, kita jumlahkan 3 vektor. Oke. Kita coba pindah ke tempat yang lain ya. Eh, ini kalau kita menjumlahkan 3 vektor. Oke. Seperti ya. Ya. Oke. Ya. Bapak perkecil dulu. Nah, nah eh, kalau Bapak mau menjumlahkan 3 vektor, yaitu vektor A ditambahkan dengan vektor 2C ditambahkan dengan vektor negatif 2B. Nah, gitu ya. Lihat dalam dalam perhitungan vektor tidak ada operasi pengurangan. Yang ada adalah penjumlahan dengan vektor negatif, ya. Perhatikan di sini bahwa vektor A ini kita sambung dengan vektor 2C dan kita sambung dengan vektor minus 2B. Ya, 2C artinya 2 kali vektor C minus 2B eh, ya minus 2B artinya disambung dengan atau dijumlahkan dengan vektor B 2 kali lipat gitu ya, dan negatif berarti arahnya dibalik ya. Coba kita lihat kembali gambarnya. Nah ini ya, ini vektor B 5 kotak ke atas gitu ya, sedangkan di sini minus 2B 5 kotak tambah 5 kotak 10 kotak ya, 10 kotak ke bawah. Nah, itulah penjumlahan A plus 2C plus minus 2B. Seperti yang contoh pertama ya. Vektor pertama digambarkan, sambung vektor kedua, sambung vektor ketiga. Hasilnya tarik garis dari pangkal vektor awal ke ujung vektor akhir. Bapak ulangi, tarik garis dari pangkal vektor awal ke ujung vektor akhir. Dan metode ini disebut dengan metode poligon. Ya, metode poligon. Nah, apakah ada metode lain? Ada, ya. Ada yang disebut dengan metode jajaran genjang, ya. Metode jajaran genjang. Bagaimana metode jajaran genjang ini? Kita lihat ya. Inilah metode jajaran genjang, ya. Oke, di sini
Ini namanya metode jajaran genjang. Lihat, eh, ini adalah penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor C. Sepertinya kurang konsisten ya. Oh ya, tapi nggak apa. Nah, ini adalah penjumlahan vektor A dengan vektor C. Nah, kalau di gambar Bapak ini dianggap huruf tebel ya, A, C-nya ya. Tapi kalau tulisan tangan ya Bapak nggak bisa bedakan antara tulisan tebal dan tidak. Jadi Bapak gunakan notasi vektor A terus ada panah di atasnya. Nah, coba kita lihat bagaimana metode jajar genjang. Perhatikan, A dengan C, kedua vektor yang mau dioperasikan digabungkan gambarnya dengan cara pangkal masing-masing vektor ini terhubung di sini. Ya, pangkal masing-masing vektor digabungkan. Ya, sehingga bersatu di sini pangkal A dan pangkal C ya. Habis itu gambarkan sisi-sisi sejajar dari masing-masing vektor. Bapak ulangi, gambarkan sisi sejajar dari masing-masing vektor. Ini ya untuk lihat, ini untuk A nih, sisi sejajarnya ini yang putus-putus. Untuk C, sisi sejajarnya ini yang putus-putus. Sesudah itu kita lihat terbentuk jajar genjang. Ya, jajar genjang. Baru tarik garis dari pangkal kedua vektor ke sini nih. Tarik garis diagonalnya. Dan itulah hasil penjumlahan vektor A dan vektor C. Ya, vektor A dan vektor C. Nah, bagaimana kalau misalkan vektornya lebih dari 2? Kalau vektornya lebih dari 2 memang agak repot. Dan itu makanya metode jajar genjang efektif hanya untuk 2 vektor. Nah, coba kita lihat bagaimana kalau misalkan ada 3 buah vektor yang dijumlahkan. Oke, ada 3 buah vektor yang dijumlahkan. Nah, coba kita lihat. Nah, Bapak udah siapkan gambarnya di sini. Sepertinya kita butuh tempat yang baru ya. Nah, ini dia. Oke, lihat di sini. Bapak menjumlahkan 3 buah vektor. Ya, 3 buah vektor. Vektor A ditambah vektor 2C ditambah vektor minus 2B. Ya, vektor A tambah vektor 2C ditambah vektor minus 2B. Lihat, Bapak lakukan itu setahap demi setahap. Pertama, Bapak gambarkan dulu vektor A dengan semuanya langsung sih. A, 2C, dan minus 2B Bapak gambarkan langsung dengan pangkalnya nempel. Ketiganya nempel ya. Pangkalnya ketiganya nempel. Maaf, itu ada pesawat lewat nih. Ketiga pangkalnya nempel ya. Baru setelah itu kita operasikan dulu A dengan 2C. Gambarkan sisi sejajar dengan A ini, sisi sejajar dengan 2C ini. Baru tarik diagonalnya, dapatlah A tambah 2C. Sesudah itu, Bapak jumlahkan A plus 2C ini dengan minus 2B. Maka Bapak gambarkan atau Bapak bentuk jajar genjang berikutnya. Sejajar dengan ini. Sejajar dengan ini. Tarik diagonalnya, dapatlah hasil penjumlahan A plus 2C plus minus 2B. Nah, itulah metode jajar genjang. Ya, metode jajar genjang. Oke. Apakah masih ada metode yang lain? Oh, ada. Ada 3 metode yang Bapak akan bahas pada hari ini ya. Metode yang berikutnya adalah metode analitik ya, metode analitis ya. Metode analitis ini menggunakan sumbu X dan Y, sumbu X dan sumbu Y gitu. Oke, bagaimana metodenya? Kita coba lihat nih ya.
untuk metode analitis, ya, metode analitis. Oke, nih Bapak contohkan ya, metode analitis. Ya, oke, sorry. Oke. Untuk metode analitis, nah, Bapak perkecil ya. Lihat, Bapak gambarkan 3 vektor di sini ya. Vektor A, vektor B, vektor C. Mungkin kalau besarnya beda dengan yang awal ya, karena gambarnya nggak muat. Tapi kita bisa lihat panduan kotak-kotak ini tetap sama ya, tetap sama. Jadi vektor A Bapak gambarkan, B Bapak gambarkan, C Bapak gambarkan. Nah, hasil penjumlahannya adalah A tambah B tambah C ya, ini yang merah ya. Gimana caranya? Lihat. Vektor A Bapak tulis sebagai berikut. Vektor A ini dapat kita tulis dengan istilahnya notasi vektor satuan gitu ya. Notasi vektor satuan. A itu Bapak tulis ya, lihat untuk menuju ke ujung sini ya. Bapak melangkah dari ujung dari awal di sini ya, dari 0, dari O di sini. Bapak melangkah kan 1, 2, 3, 4 pada arah sumbu X. Ini salah ya, ini harusnya sumbu X nih. Gitu ya, ini sumbu X dan ini kebalik nih. Bapak membuat gambar sumbu Y. Jadi ini uh, untuk garis yang A ini Bapak bisa bilang nih 4 arah sumbu X dan 3 arah sumbu Y. Bapak tulis 4 arah sumbu X itu berarti 4I ditambah 3J. Ini menggunakan tanda topi menunjukkan bahwa dia vektor, atau kalau tulisan uh, ketikan komputer ini I huruf tebal dan J huruf tebal ya. Nah, sedangkan untuk vektor B ya, itu komponen sumbu X-nya nggak ada. Itu langsung aja 5 ke atas. Ya, 5 ke atas berarti Bapak tulis ini 5J. 5 pada arah sumbu Y gitu kan. Sedangkan yang C 2 ke kanan 2I ya. Dan A tambah B tambah C kita jumlahkan saja yang sejenis. Lihat 4I dengan 2I dapatlah 6I. Terus 3J dengan 5J dapatlah 8J. Maka A tambah B tambah C itu 6I tambah 8J. Lihat, untuk mencapai ke C ini ya. 6I, 6 pada arah sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? 6. Untuk sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke atas. Itu kan ya? Jadi ya inilah metode analitis seperti itu. Mana yang gampang? Metode poligon, jajar genjang, atau metode analitis? Ya. Oke. Tapi yang banyak kita gunakan sebenarnya adalah metode jajar genjang dan analitis. Kalau untuk poligon itu hanya sekedar pendahuluan saja ya. Pendahuluan saja. Oke, coba kita lihat sekarang operasi perhitungannya ya. Operasi perhitungannya. Bagaimana perhitungan daripada vektor? Perhitungan daripada vektor ya. Ini masih penjumlahan vektor ya. Masih penjumlahan vektor. Oke, kita mulai dengan metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang itu bagaimana sih prinsipnya gitu ya? Oke, inilah prinsip perhitungan metode
jajar genjang. Dan itu makanya Bapak mengajarkan pada kalian konsep sinus kosinus tangen ya karena ini. Ya, metode jajar genjang, lihat kalau kita menjumlahkan A dan B, biasanya hasil penjumlahannya itu disebut dengan resultan. Jadi R ini adalah resultan. Resultan itu istilah untuk hasil penjumlahan vektor, ya, hasil penjumlahan vektor. Jadi kalau misalkan ditanya R, gambarkan R penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Gambarnya begini, gitu ya, gambarnya begini. Oke, secara metode jajar genjang. Nah, bagaimana dengan besar vektornya? Ya, besar vektor R itu dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan, lihat nggak ada tanda panah lagi di atas ya, artinya ini hanya besar saja. Ini sama dengan akar dari besar vektor A dikuadratkan tambah besar vektor B dikuadratkan ditambah 2 dikali A dikali B dikali kosinus sudut apit kedua vektor. Yaitu dalam hal ini Bapak tulis lambangnya adalah gamma. Ya, ini adalah besar vektor R. Sedangkan arah vektor R, ya, arah vektor R, arah itu biasanya sudut, ya. Arahnya dari mana? Kalau arah dari A, jadi arah vektor R ini bisa Bapak sebut begini nih. Dia membentuk sudut, ya, membentuk sudut sebesar alfa terhadap vektor B, ya, atau dia juga bisa disebut membentuk sudut beta terhadap vektor A. Nah, gitu, ya. Dan bagaimana cara menghitung sudutnya itu? Alfa, beta, dan gamma, apakah kita menggunakan busur derajat? Iya, kalau gambarnya tepat sih bisa ya menggunakan busur derajat ya. Tapi kalau kita nggak gambar dengan bagus ya bisa salah ngukur pakai busur derajat. Dan perhitungannya adalah sebagai berikut. R dibagi dengan sinus sudut gamma itu sama dengan besar vektor A dibagi dengan sinus sudut alfa sama dengan besar vektor B dibagi dengan sinus sudut beta. Ya, ini adalah rumus untuk mencari arah daripada vektor dalam metode jajar genjang, dan ini rumus mencari besar vektornya. Ya, seperti itu untuk perhitungan vektor. Ya, perhitungan vektor. Pak, bagaimana cara menghafalkannya? Apakah ini dihafalkan betul-betul abjad ya? Tutup mata R bagi sin alfa gitu? Bukan. Ya, lambang boleh berubah. Ya, tapi artinya tetap sama. Lihat, kenapa rumusnya begini? Ini prinsipnya begini. R dibagi sudut apit antara A dan B. Bapak ulangi, R dibagi sinus sudut apit antara A dan B nih, sama dengan A dibagi sinus sudut alfa. Lihat, ini sudut alfanya dan dia sebenarnya menghadap vektor A. Vektor A yang cerminnya di sini nih, bayangannya di sini. Terus sama dengan B dibagi sinus sudut beta. Lihat, beta ini adalah sudut yang menghadap bayangan si B. Gitu ya.
Jadi R per sinus sudut ini sama dengan A per sinus sudut ini sama dengan B per sinus sudut ini. Gitu cara menghafalkannya. Ya, oke. Jangan menyerah ya. Kalau misalkan dilihat rumit, oh berarti ini tantangan bagi saya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan metode analitik. Ya, perhitungan metode analitik bagaimana nih? Oke. Untuk oke. Untuk perhitungan metode analitik atau analitis ya, perhitungannya sebagai berikut. Ini perhitungannya ya. Oke. Kita lihat ya. Perhitungannya nih dia. Oke. Lihat. Perhitungan metode analitis ya. Ini gambarnya sudah Bapak pilihkan nih. Oke. Nah, biar nggak kegedean ya. Untuk metode analitis, di sini memang kita menguraikan vektor, ya, menguraikan vektor. Perhatikan bahwa vektor A di sini Bapak uraikan menjadi, ya, diuraikan menjadi komponen-komponennya. Komponen-komponennya, ya. Ada komponen pada sumbu X, ada komponen pada sumbu Y. Kalau kalian perhatikan di sini ya, untuk A nih, vektor A nih, Bapak tarik dari ujung vektor A ini memotong tegak lurus sumbu X dan memotong tegak lurus sumbu Y. Nah, perpotongannya itu, ini jadi AX, ini jadi AY. Ya. Bagaimana cara menghitung besar AX atau besar AY? Nih. AX besarnya sama dengan A dikali, karena sudut di sini ada sudut alfa ya. Ini sudutnya sudut alfa dikali kosinus sudut alfa. Ya. Sedangkan AY ini sama dengan A dikali sinus sudut alfa. Ya. Kok bisa itu cos itu sin gitu ya? Ingat kembali prinsip daripada sin dan cos. Ingat bahwa kita udah belajar ya, bahwa sinus suatu sudut itu sisi depan dibagi sisi miring. Ya. Berarti kalau kita mau mencari depan sudut, ini miring dikali sin. Oke? Nah, sekarang perhatikan nih. Kalau dari gambar ini AX nih dari sini ke sini. Oke? Ini AY dari sini ke sini. Bisa juga Bapak tulis ini adalah AY. Jadi kalau kita mau mencari AY dari sini ke sini, itu kan depan sudut nih. Kita gunakan sinus. Lihat, AY sama dengan A sin alfa. Rumusnya depan sama dengan miring kali sinus. Gitu. Sedangkan kalau mencari kosinus kan begini ya. Samping dibagi miring. Berarti kalau mencari sisi di samping, itu miring dikali cos. Maka ini lihat. AX A cos alfa. Karena AX adalah sisi di samping sudut alfa, ya kita menggunakan cos. Itu. Oke? Nah, sekarang ini untuk gambar yang pertama ya. Bagaimana kalau begini nih? Oke. Bagaimana misalkan kalau seperti ini? Gambarnya kita kasih yang beda dikit. Oke, ini dia. Nah, lihat ini gambarnya nih. Bagaimana cara kita mencari AX dan AY? Tetap aja sama AX dan AY ya. Kita tarik garis yang tadi ya. Dan kita uraikan. Lihat AX. AX itu kalau sudutnya alfanya di sini ya,
Berarti AX itu adalah sama aja dengan ini. AX itu depan sudut alfa. Maka kalau depan kita menggunakan sinus. Sedangkan AY, ini AY nih, kelihatannya AY, itu samping sudut alfa. Maka kita gunakan kosinus. Nah, coba bandingkan nih. Nah, ini ya, kok beda ya? AX dan AY rumusnya, sekali lagi jangan hafal rumus, hafal konteksnya. Ya, kenapa ini rumusnya begini, kenapa ini rumusnya begitu? Ya, kita lihat gambarnya beda gitu ya. Dan ini pun masih Bapak tambahkan sedikit lagi. AY ke atas berarti positif ya, berarti betul positif. Sedangkan AX ini kan arahnya ke arah negatif ya. Maka AY ini Bapak tulis ini sana minus. Sorry. Kenapa ini jadi AY ya? Maksud Bapak, AX-nya Bapak tulis minus. Karena, kenapa minus? Karena arahnya ke kiri. Kita tahu bahwa dalam sumbu X dan Y, arah ke kiri itu negatif untuk sumbu X, arah ke bawah itu negatif untuk sumbu Y. Seperti itu metode analitis dalam penguraian vektornya. Ya, penguraian vektornya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan vektornya ada beberapa nih, ya vektornya ada beberapa. Kita menjumlahkannya bagaimana? Kan memang kita mau menjumlahkan ya. Nah, jika ada dua vektor gitu ya, ada vektor A, ini AXI ditambah AYJ, ini pakai tanda topi ya, dan ada vektor B sama dengan BXI tambah BYJ gitu ya. Maka kalau ditanya resultannya yaitu jumlah A dan B, ya bagaimana perhitungannya nih? Ya perhitungan kalau disuruh hitung berdasarkan metode analitis, ya kita buat seperti ini. Komponen sumbu X-nya itu ya Rx ya AX ditambah BX gitu kan. Dan komponen sumbu Y-nya jadi sesama I Bapak bilang dijumlahkan. Ini AY ditambah BY. Dan hasilnya inilah vektor R-nya. Vektor R hasilnya adalah Rx I ditambah Ry J. Ini vektornya ya. Kalau besar vektornya bagaimana? Kalau besar vektornya ya itu kita buat sebagai berikut. Theta ini sama dengan tangen pangkat min 1 dari Ry per Rx. Tetanya ini sudut. Cara menentukan sudutnya bagaimana nih? Kalau Bapak gambarkan ini sumbu X dan Y ya, maka perhitungan sudutnya begini. Ini perhitungan sudutnya diukur dari sumbu X muter seperti ini untuk sudut yang positif. Jadi kalau didapat nanti hasilnya ya 30 derajat, berarti muter dari X 30 derajat berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau nanti dapat sudutnya minus 30 derajat, berarti ngukurnya begini nih. Ini kalau sudutnya minus 30 derajat, kita buat searah jarum jam. Itu sudutnya minus. Kalau 30 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti itu sudutnya positif. Nah, itu untuk metode analitis ya. Dan yang terakhir ya, untuk metode atau operasi penjumlahan vektor, ya yang terakhir adalah ada yang disebut dengan operasi perkalian. Cuman kita belum bahas di sini ya.
operasi perkalian itu ada dua, ada dot product gitu ya, dot product atau perkalian titik, dan ada cross product, perkalian silang ya. Nanti boleh cari materinya bagi yang berminat. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai teori daripada vektor. Pesan Bapak, tetap semangat, jangan menyerah dengan kesulitan yang dihadapi dalam belajar fisika. Anggap segala kesulitan ini adalah tantangan. Kalau di game levelnya naik gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat pagi buat siswa sekalian.